يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Ustadz Ana adalah seorang akhwat yang alhamdulillah mudahkan untuk hadir rutin di kajian Ustadz Abdurrahman Thayyib. Namun karena Ana memprioritaskan hadir ke majelis Ustadz, teman-teman Ana malah mengartikan bahwa Ana ini taklid buta, kaku dan keras karena katanya hanya mementingkan belajar akidah dan manhaj dan mengesampingkan fikih sirah nabawiyah dan lainnya. Apa mana taklid buta yang sesungguhnya dan apakah salah jika Ana memprioritaskan belajar akidah dan manhaj? Ya, pertanyaan yang kedua mirip. Sebagian orang mengatakan bahwa kita taklid buta jika mengikuti ustadz-ustadz yang tetap kokoh dan memprioritaskan dalam dakwah, akidah dan manhaj. Apa definisi yang benar tentang taklid buta? Ya, ada perwakilan dari akhwat, perwakilan dari ikhwan kelihatannya. Ya, kita jawab inilah ya keajaiban dunia. Ya, apa keajaibannya? Ketika ada orang yang ikut kajian kita dianggap taklid buta. Ya, istilahnya tetap permasalahkan, dicaci maki, bully ataupun digelari dengan gelar-gelar tadi. Namun ketika ada orang yang mencaci kita, membuli kita, ingin membubarkan kajian kita, mereka summum bukmun umyun. Ya, artinya apa? Kalau ada yang enak untuk kita, mereka iri, ya, mereka dengki. Namun kalau ada yang nggak enak, mereka apa? Support. Ya, ada yang mau bahkan kajian kita disupport. Ini salah satu apa? Keajaiban dunia. Mana itu katanya akhlakul karimah. Unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu kalau didolimi atau yang mendolimi. Yang dolim ya dicegah ya. Kalau yang didolimi ditalang ya, dibela. Ya, kalau sekarang enggak ya. Kalau kita dicaci maki, dibully, ya, dibubarkan kajian kita, malah senang, support, maka mendukung, ikut barisan mereka. Ketika ada orang yang membantu kita, ada orang yang mensupport kita, padahal kita, seperti antum saksikan, kita hanya menyampaikan kalau Allah, kalau Rasul, kalau sahabat, kita baca kitab para ulama, kita hanya sekedar menghidupkan kembali, berusaha menghidupkan kembali, ya, tanpa kita mengatakan kita maksum dari kesalahan. Ya, kalau ada kesalahan sampaikan, silakan. Ya, cuma dengan cara yang ilmiah, ya, jangan asal caci maki. Cuma emang inilah sebagaimana kebiasaan al-bidah hanya bisa mencaci maki, taklid buta. Kalau Anda dikatakan seperti itu, jawab langsung, apa taklid buta menurut Anda? Ya, kebanyakan tidak paham, bahkan ustadznya pun nggak paham. Ya, ketika kita misalnya bantah seorang doktor yang mempersoalkan dakwah tauhid, ya, kita bawakan ucapan para ulama yang di situ kita juga sampaikan dalil-dalil ulama, ya. Namun muncul makalah taklid katanya haram. Ya. Kok taklid juga Ustadz? Ya. Ini orang yang jahil murakkab, ya. Jahil kuadrat nggak tahu 10 atau berapa, ya. Taklid buta atau taklid itu mengikuti ucapan ya seseorang atau alim atau ustadz tanpa dalil. Itu namanya apa? Taklid. Seperti ya, dakwah tauhid itu bukan prioritas dakwah kita, dakwah ya Ahlus Sunnah. Nah, ini kalau antum mengikuti ucap ini namanya taklid, bukan hanya buta tuli bisu. Ya. Karena apa? Jelas dakwah tauhid prioritas dakwah para nabi para rasul. Kalau mau dalilnya ya sampai subuh insya Allah banyak dalilnya. Ya. Namun ini orang yang apa? Memutarbalikkan fakta. Yang hanya makalahnya isinya celotehan, hanya hasil renungan di bilik termenung, ya. Itu dikatakan masya Allah ini yang ilmiah. Karena apa? Yang nulis doktor. Ini hizbiyah doktor, ya. Hizbiyah fanatik kepada doktor. Ya, kalau kita nggak boleh beristihad. Intinya sekali lagi taklid, ya, itu adalah mengikuti ucapan entah seseorang dai atau dokter atau siapapun atau LC atau siapapun tanpa ada landasan apa? Dalil yang benar, ya. Sekarang misalnya kita hanya mengatakan dakwah tauhid, ya, tauhid uluhiyah prioritas dakwah para nabi wa rasul. Dalilnya banyak, laqad ba'athna fi kulli ummatin alim budullah syai'ut taghut, ya, wa laqad arsalna nuhan ila qaumi. Kalau kita mengikuti ulama yang getol memprioritaskan dakwah tauhid, ini dalilnya. Kok dikatakan taklid buta? Jadi memang itu sekarang emang
namanya dakwah ini penuh dengan ujian. Seperti tadi, ada orang-orang yang punya standar ganda. Ketika kita dicaci maki mereka diam. Pura-pura apa? Saya nggak ikut-ikut nanti. Saya kotor hati kalau ikut-ikutan. Nah, kalau ada orang membela kita, mendukung kita, capi dengan taklid budaya sebagainya. Ini tanda apa? Orang-orang ini memang gak beres akal ataupun hatinya. Hati-hati. Memang banyak para provokator, meskipun dari yang mengatakan dirinya dai sunnah atau dai salafi, sudah tidak suka dengan dakwah akidah wal manhaj. Karena apa? Sudah krisis akidah manhaj dalam hatinya. Seperti ahli maksiat, ketika lihat ada orang yang sebetulnya biasa saja dia salatnya di masjid, jangan sok suci lah. Padahal apa? Biasa saja, dia nggak mengatakan sok suci. Dia hanya melaksanakan perintah Allah, salat berjamaah di masjid. Sama dengan al-bidah. Ketika kita setiap kali khutbah hajah mengatakan kullu bid'atin dolalah, digelari apa? Radikal, suka membid'atkan orang. Kenapa? Hatinya sudah penuh dengan kebid'ahan. Ketika kita mengikuti sunnah Rasul, membaca khutbah hajah nggak terima. Sama dengan orang-orang kita sekarang. Karena mereka sekarang ini suka dengan tadi yang slow-slow saja, sok lemah lembut, padahal mereka lembut, Kita hanya sekedar menyampaikan akidah apa adanya, menyampaikan manhaj apa adanya. Cuma memang itulah, ada orang-orang yang bunglon, serigala berbulu sapi atau apalah, sapi bulu kuda atau bulu domba atau bulu ayam, terserah sudah. Namun ada orang seperti itu, Ketika ada orang yang ikut kajian kita dibully habis-habisan, Ketika ada yang membubarkan kajian kita, sumun bukmun umyun fahum la yarji'un, itu memang ada orang-orang seperti itu, ada hasad, hiqad dan sebagainya, maka kita sampaikan, tetap harus betul-betul kita ingat ucapan seorang ulama ahli sunnah salaf yang bernama Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan ilzam tariqal huda wa la yadurruka qillatus salikin, pegang erat jalan kebenaran dan tidak akan mencelakakan dirimu sedikitnya orang yang berjalan, Kemudian kata beliau wa iyyakum wa turuqad dalal, jauhkan diri kalian dari jalan-jalan kesesatan, wala taghtarru bikasratil halikin, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Ingat sabda Rasul tadi, fatuba lil ghuraba, dan ingat kita di alam barzakh sendiri-sendiri, mereka tidak bisa membantu kita di hari kiamat. Di padang mahsyar kita sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing, Mereka nggak akan bisa membantu. Jangankan mereka, orang tua kita, saudara kita, anak istri kita nggak bisa menyelamatkan kita. Ku anfusakum, jaga diri kalian. Artinya apa? Seperti kata pepatah Arab, pepatah Indonesia, da'il kilabatan bah wal qafilatu tasir. Biarkan titik-titik menggonggong, kafilah tetap apa? Berlalu, orang nggak akan selesai mengomentari kita, baik dan jelek pasti ada yang komentar, banyak apalagi zaman sekarang. Jangankan kita, Allah dan Rasulnya nggak selamat dari komentar manusia. Allah dikatakan oleh Yahudi yadullah maghlula, Rasul dikatakan oleh kafir Quraisy syairun majnun, apalagi kita. Maka jangan terlalu kita hiraukan gonggongan manusia, celotehan manusia. Yang penting kita tahu kita di atas akidah dan manhaj yang benar. Kita hanya menyampaikan, kita hanya sekedar melanjutkan tongkat estafet ulama salaf. Kulil haqqa wala muran, katakan hak meskipun pahit. Kulil haqqa summa imsi, katakan hak meskipun banyak orang yang tadi hasad, iri dan dengki dan sebagainya. Kita serahkan kepada Allah, Allah yang maha tahu, dan Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang menolong agamanya. Intan surallah yang surkum, cepat atau lambat Allah akan menolong hamba-hambanya tersebut. Memang ini ujian setiap manusia yang mukmin, apalagi yang berpegang dengan akidah salaf pasti ada ujian. Tetap bersabar. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, isbir nafsaka ala sunnah
bersabarlah dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan akidah sahih dan manhaj salaf sampai akhirat kita, dan semoga Allah menyelamatkan kita dari orang-orang bunglon, dari orang-orang yang bermuka dua, dan semoga Allah membinasakan mereka semuanya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.